Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman untuk kesekian kalinya ya. Oke, ini teman-teman, kali ini kita akan benerin ini ya, kipas angin mas pion teman-teman. Ini kipas angin mas pion yang kayaknya udah jadul banget ya, karena ini saklarnya modelnya seperti ini ya. Oke, ini belum dicoba karena baru masuk. Kemungkinan sih mati total ya, jadi yang punya katanya mati gitu, tapi nggak tahu. Ayah ya, sebentar teman-teman, kita coba aja dulu ya. Ini katanya yang punya udah lama banget nggak dipakai katanya. Bisa terlihat ya teman-teman dari kumpulan debu-debu yang sudah mengendap. Aduh, kita lanjutin teman-teman. Oke, kita colok dulu. Colok. Udah colok ya. Saklarnya udah di on. 1, 2. Kita cek dulu teman-teman. Oh sebentar, kita offin dulu ya. Ini bisa dikatakan ini ya teman-teman, kipasnya agak seret ya. Kita bongkar aja, kipasnya agak seret. Sebentar teman-teman. Kipasnya merek Mas Pion, tipenya tipe berapa nih teman-teman? Mas Pion model modelnya ada masih kosongan tuh. Kipasnya tipe apa nih? Oh ini teman-teman, F, nyampe hilang ya, F18XM. Tapi kok ini tulisannya Econ ya, bukan Mas Pion ya? Nggak tahu lah. Kita cek teman-teman. Ini sebenarnya nggak seret ternyata. Kita kita dorong sedikit seperti ini masih bisa muter enteng. Kita cek, ternyata nggak muter ya teman-teman. Ini dinamo juga nggak ada tanda-tanda getar ya. Kalau seperti ini teman-teman, itu ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, kabel, yang pasti kabel utama kita cek dulu apakah putus. Yang kedua adalah saklar di sini teman-teman. Ini saklar model lama ya, jadi ya mungkin bisa jadi di sini juga udah mulai sowak ya saklarnya. Kemudian yang ketiga adalah ini termostat ya, atau fuse sekring panas ya, sekring suhu ya, yang ada di dalam sini, dalam gulungan. Kalau memang di situ ada ya. Biasanya kalau kipas-kipas merek itu ini teman-teman, ada fuse-nya di dalamnya ya. Nah kemungkinan yang terakhir ya memang spoolnya mungkin udah kebakar ya, udah putus gitulah istilahnya. Kemungkinannya itu tadi teman-teman udah disebut, dan saatnya kita eksekusi aja ya. Kita cek satu persatu. Jangan lupa dilepas dulu dari steker, kemudian lepasnya ya nggak terlalu susah kan. Susah ternyata. Kalau kipas kecil tinggal ditarik aja teman-teman.
tapi karena ini udah lama nggak ini ya, nggak dilepas, nggak di ini, kita lepas dulu bagian belakang ya teman-teman. Lepas dulu bagian belakang ini kita tarik. Kalau nggak tarik ya kita congkel dikit, tergantung model ininya ya teman-teman. Kan ada tuh yang apa namanya, tarikan gearboxnya ini ada yang baut, nah ada yang cuman klip kayak gini doang. Nah gitu, biasanya kalau polosan tutupnya tutup apa namanya, tutup ini tuas gearboxnya ini, kalau polosan biasanya itu di sini ada bautnya teman-teman, biasanya ya. Jadi ya dicek aja dulu. Kemudian kita lepas belakangnya teman-teman, karena kipasnya susah banget ya dilepas ya, mungkin karena udah terlalu lama, udah lama banget, bisa ada karatnya biasanya ya. Kita lepas dulu bautnya, kita taruh sini, kita taruh magnet sini, kemudian kita lepas teman-teman. Nah kita lepas. Kalau pengalaman kalau debunya kayak gini teman-teman, pengalaman kalau dinamo Mas Pion itu lumayan bagus ya, lumayan bagus, kenceng juga teman-teman, bandel lah istilahnya. Ini wah ternyata bautnya ada di depan semua ya, karena ini nanti kita ini ya teman-teman, kita paksa ya caranya ya, nanti kita tang di sini di as rotornya, terus kita puter-puter ya baling-baling. Biasanya saya caranya melepasnya kayak gitu teman-teman. Ini kunci ya, kunci berapa ya, 6 Pak ya, kayaknya agak susah ini teman-teman. Terpaksa teman-teman kita lepas ini aja, kita lepas tutup gearboxnya ya, yang bagian atas teman-teman, dua ini. Mana ya, kurang ini ya kameranya ya, kurang jauh ya, nggak apa-apa lah, kita lepas dulu. Oke, ayo. Nah kan, hati-hati ya teman-teman kalau semisalnya ngelepas gearbox ya. Nah ini, untung masih ada satu nih nggak loncat. Ini kan ada ini, ada apa namanya, gotri ya kalau bisa dibilang, gotri. Maaf, perutnya agak ini teman-teman. Kita taruh sini dulu, apa namanya, bola besi ya, gotri, ada 2 biji. Jadi kalau ngelepas tuas gearbox, hati-hati teman-teman, takutnya lupa terus loncat itu. Nah cara ngelepas kipasnya begini teman-teman, kalau misalnya tidak punya cairan apa ya, cairan pembersih, misal kayak apa, WD mungkin, atau full penetrate biasanya, itu caranya gini teman-teman. Kita buka seperti tadi ya, yang jelas as rotornya kita pegang kayak gini teman-teman, tatang ya, jangan di ini ya, di kalau bisa jangan di urat apa ya namanya, ulir, nyampe ulir as rotornya ini teman-teman, kita pegang yang ini teman-teman, yang rata ya, yang enggak ada derat atau ulirnya, kita pegang kayak gini, kita putar teman-teman, kita putar baling-balingnya ke kiri ke kanan ya.
Nah seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Kalau dirasa sudah cukup, kita lepas dulu. Nah kita tarik teman-teman. Waduh ternyata masih berat teman-teman badannya. Aduh debunya. Nah udah lepas, gampang kan? Debunya ada. Maaf teman-teman, debunya langsung berterbangan cuy. Aduh, nggak apa-apa ya, namanya kipas lama nggak dipakai. Kita bongkar yang ini teman-teman, bongkar dulu. Kita bongkar semuanya biar enak nanti ngeceknya. Sebentar ya. Oke teman-teman, udah diambilin kuncinya. Ambil kunci terserah ya, mau kunci sok, kunci atau kunci ring ya, yang ukuran 7 teman-teman, 7 ini nih, 7 mili ya, 7 mili. Ini sebenarnya ada ini teman-teman, ada obengnya ya, cuman udah patah jadi udah hilang. Kita lepas ini. Oke. Jadi obengnya hilang teman-teman. Hilang, pecah, patah dia. Dulu pernah buat bongkar dipaksa gitu ya, nggak kuat ini gagang plastiknya, jadi patah dia. Ini kita lepas 2 biji, terus kita lepas cover depannya teman-teman. Loh kok susah? Iyo, maaf teman-teman. Udah lepas ya, udah lepas, kita taruh. Besok kita cuci. Terus ini ternyata tanam bautnya ya. Enggak sih, ini ada nut di sini. Kita lepas ini teman-teman, kita lepas tuasnya ini dulu juga. Ini tuas yang berfungsi buat kipasnya bisa geleng gini ke kiri kanan ya. Kita lepas sekalian. Aduh debunya. Kita kendorin baut yang ini teman-teman. Aduh maaf ya, ini baut leher ini teman-teman, leher bracket dinamonya yang bisa kita lepas gini. Nah kita lepas biar agak enak. Bracketnya juga kita lepas sekalian. Nah tinggal ini teman-teman, ini spoolnya ya, spool kecil. Terus kita lepas ini teman-teman. Duh, kok ini bang, kok dilepas semua? Katanya mau ngecek kabelnya dulu, ngecek saklarnya dulu. Ya memang sengaja teman-teman, karena karena ini kotor banget, jadi bongkar total semua. Aduh agak kenceng. Jadi ini nanti dibongkar total semua ya, biar balik ke pemiliknya bersih teman-teman. Lagian enak kan kalau kita servis kalian bersihin teman-teman. Ini kalau kerja barangnya kotor juga hasilnya enggak seneng.
kayak kurang puas gitu teman-teman. Oke, kita lepas. Oh ini ya, lupa, ini pakai apa, pakai tang aja udah. Tangnya mana? Tang, oke, ini masih hati-hati ya. Kalau punya kunci, kayaknya kunci ring ada deh. Sebentar ya teman-teman, sayang kalau pakai tang kayak gini, bisa rusak nanti. Sebentar ya. Ternyata nggak punya teman-teman yang kunci pas ya, apa kunci ring. Jadi kita pakai soknya aja. Sok. Ini kunci berapa? Ini kunci 7, ini 6 kali. Enggak, 6,5. Oh, iya 7 bener ya. Kunci 7 ini. Tapi kok agak ini ya teman-teman, apa memang kuncinya udah bener 7? Karena bautnya panjang banget jadi enggak ini teman-teman. Ya pokoknya intinya sebisa mungkin jangan langsung pakai tang ya. Kalaupun pakai tang nanti bisa dilambari dikit nggak apa-apa, takutnya rusak nih. Soalnya baut yang model langsungan kayak gini kalau nyari juga susah. Kalaupun nggak ada bisa diakalin sih sebenarnya, tapi harus ngakalin, susah, nambah kerjaan. Jadi ya mending gini teman-teman. Gini aja bisa kok. Nah kan, oke, kita lepas semuanya. Kita lepas gearboxnya. Nah kalau mas pion ini teman-teman, gearboxnya apa namanya, besi ya, logam. Ini sebenarnya bukan besi tapi aluminium. Logam. Kita lepas dulu. Ini karena ini teman-teman kotor ya, jadi agak susah. Sebentar kita ini aja, kita amplas halus ya, jangan yang kasar banget ya teman-teman. Kalau nggak ada amplas bisa ya pokoknya dibersihin aja lah sampai ini ya. Sebentar, kita pakai kompon ya teman-teman. Bisa pakai amplas saja sebenarnya, cuman saya sukanya gini teman-teman, pakai kompon juga karena bisa langsung ini membersihkan juga sekalian menghaluskan ini apa namanya, bekas-bekas ini teman-teman, bersihin bekas-bekas apa minyaknya itu. Kalau nggak punya amplas, nggak punya kompon, gimana bang? Ya pakai apalah, air mungkin ya. Intinya dibersihin teman-teman, kotoran-kotoran yang ada di aspiratornya. Nah jadi gampang kan gitu teman-teman. Kita lepas ya, ini rotornya teman-teman. Ternyata udah ini ya, kelihatan nggak, aspiratornya udah agak kena, makanya susah buat ini teman-teman, susah lepas. Tapi nggak masalah, nggak usah ini, tapi enaknya dikeluarin teman-teman. Tapi gimana ya, di amplas ini, di amplas teman-teman.
Ini amplasnya. Ini sebenarnya enak pakai ini apa namanya, pakai bor diputer gini, tapi posisinya susah jadi nggak usah. Posisinya agak susah teman-teman. Masih susah ya, jangan dipaksa karena bisa merusak ini apa namanya, bisa merusak busing. Masih ada, nanti aja, kita urus nanti ya. Nah ini kita bersihin dulu ya teman-teman. Kita bersihin dulu ya. Kita bersihin dulu teman-teman, jangan di sini, sebentar. Oke, ini udah agak bersih ya teman-teman, nggak terlalu banyak debunya. Ini sebenarnya kalau pengen enak bisa ini teman-teman, dilepas semua gitu. Cuman ya ini buka dalamnya, kita lepas. Kita ini ya teman-teman, kita lepas ya, ada 4 baut. Kita lepas buat cek kabel perkabelan dan saklar ya. Kita cek semuanya teman-teman. Kenapa nggak langsung bongkar dinamo bang? Ya kita cek dari tempat yang apa bukan tempat, kita cek dari yang paling ini teman-teman, paling berpotensi dulu ya, potensi awal ya, potensi awal sebelum masuk ke finalnya di sini. Final kan potensi awal kan mungkin dari kabel, kemudian mungkin kabelnya putus. Kalau udah kabelnya putus mungkin saklarnya juga nih. Kondisi sudah seperti ini teman-teman. Apakah ada indikasi kalau saklarnya rusak? Ya kalau dari fisik sih udah ini ya, enggak normalnya ini ya, enggak normalnya fisik dari saklar itu sendiri, karena ini seperti kebakar. Tapi ya nggak apa-apa, kita cek dulu. Ini ada 2 kabel ya teman-teman. Ini kabel yang masuk ke, ya semuanya masuk ke ini ya, masuk ke sana, kemana, ke spool. Yang ini kecepatan 2, ini kecepatan 2 kayaknya, yang kencang, ini yang low atau yang putaran rendah ya. Kita cek teman-teman pakai avo ya, kita cek dulu saklarnya apakah putus. Kita cek pakai buzzer. Loh, salah. Kita cek pakai buzzer teman-teman. Oke, kita cek ya. Ini yang 2. Nah, ini ya teman-teman. Ini ke sini. Ini saklar. Kita tekan teman-teman. Enggak. Nih ada tadi sempat bunyi ya. Nih udah nggak bisa nih. Oke,
berarti ini kecepatan 1, ini kecepatan 1, terus yang ini kecepatan 2. Loh kok mati? Loh mati. Yang satu mati kan. Yang satu nggak bisa teman-teman. Coba langsung kita jumper ya, kita jumper saklarnya teman-teman, kita buktikan apakah memang putus atau tidak ya. Kalau mau jumper nih teman-teman, jumpernya dari ini kan masuk ya, listrik dari PLN masuk ke saklarnya. Kan saklar dibagi dua, ini kecepatan 1, kecepatan 2, atau kecepatan 1, kecepatan 2, terserah. Tapi ini kan cuman pengecekan saja ya. Jadi fungsi saklar kan cuman menyambung dan memutus arus teman-teman sebelum masuk ke dinamo ini di saklar. Jadi dari sini kita cek nggak tahu nih kecepatan 1 atau 2, kita cek. Loh terus gimana ngeceknya bang? Ini kan baling-balingnya nggak dipasang. Ciri-cirinya mudah teman-teman, nanti ketika kita colok nih, kita colok kemudian ada aliran listrik yang masuk ke spool, nanti di sini ada medan magnetnya teman-teman. Kita cek pakai pakai obeng ya, kita cek pakai obeng nanti apakah ada magnetnya atau enggak. Kalau nggak yakin ya pakai obeng biasa lah, jangan pakai yang magnet ya. Oke, kita bentar. Oke, ini ya teman-teman, kita colok. Bismillah. Oke, udah kita colok ya, kita cek teman-teman. Nah ini mati ya teman-teman, nggak ada magnet. Kemudian kita pindah sini teman-teman, kita pindah sini, kita pindah di yang satunya ya, yang kabel yang satunya ya. Awas, ini sudah ada listriknya. Nah ini mati juga teman-teman. Nah kemungkinan apa? Kemungkinan spoolnya teman-teman yang kena. Oke, coba kita balik stekernya ya, kita balik ya, kita balik. Nah gini, apakah ada listriknya? Ya nggak ada teman-teman, orang yang putus di bagian spoolnya. Tapi tetap ini saklar mesti diganti ya teman-teman, karena kondisinya udah kayak gitu. Tapi nggak tahu ya saklarnya ada nggak ya spare partnya, soalnya kipas lama ini nggak ada. Oke, jadi kita nanti bongkar ini ya dalamnya ya. Kalau mas pion menurut pengalaman biasanya ada fuse-nya teman-teman, jadi ada fuse-nya. Sebentar. Oke, nah ini udah ada strumnya teman-teman, udah ada strumnya. Oke, kita karena di sini ada kabelnya ya, ada kabelnya, ada strumnya dari kabel nyampe ke saklar. Saklar istilahnya aman lah ya, aman walaupun memang fisiknya kayak gini ya. Jadi ada aliran listrik yang ke spool, tapi spoolnya tidak bekerja. Jadi kita bongkar teman-teman, kita bongkar ya. Nah, sebentar, kita geser dulu, kita bongkar spoolnya teman-teman. Kita coba tarik dikit, nah kita bongkar spoolnya teman-teman. Biasanya kalau
merek Maspion itu ada fuse-nya teman-teman. Ada kemungkinan fuse-nya sudah putus, jadi kita bongkar saja. Mana tadi? Oh ini. Kita bongkar pelan-pelan teman-teman. Ini kabel 1 ya, kabel 2. Kalau belum tahu fuse-nya bentuknya kotak teman-teman, fuse-nya kotak. Kalau nggak ada fuse-nya berarti ya memang spoolnya udah putus teman-teman. Ini sebenarnya ada cara yang lebih mudah buat ngecek ya, itu pakai AVO teman-teman. Dicek hambatannya berapa gitu, cuman standarnya saya belum tahu. Nah kan nggak ada apa namanya, nggak ada fuse-nya teman-teman. Lihat pelan-pelan, cek pelan-pelan teman-teman, ada yang putus nggak. Ternyata nggak ada fuse-nya teman-teman. Ini perasaan ini udah pernah di ini ya, udah pernah dibongkar. Kok kayak ini teman-teman, ini udah dibongkar, udah mentok teman-teman. Kita cek di sini, kelihatan nggak? Awas pelan-pelan ya, karena kabelnya ini kecil-kecil banget, lembut banget. Kita putus dulu kabel tisnya. Ini lebih leluasa. Pelan-pelan teman-teman. Hijau, merah. Merah tipis banget ya. Merah. Ini merah teman-teman, yang putih. Yang putih aman ya. Sebenarnya lebih afdal dibongkar satu-satu teman-teman, biar tahu ya yang putus yang mana. Sebentar. Oke, kita bongkar teman-teman. Kita lepas satu-satu ya. Ini resiko, sangat beresiko ya. Kita pas satu-satu teman-teman, hati-hati karena ini apa namanya, kabelnya tipis banget. Sepertinya nggak putus ya. Kita cek yang merah. Yang merah susah ya. Kita cek yang putih dulu teman-teman. Ini karena langsung dari ini, langsung dari PLN. Ini nggak ada yang putus. Putih aman, hijau
bisa. Hijau aman juga kayaknya. Nanti kita cek ya, cek spoolnya teman-teman. Kita cek lilitannya ya, tapi yang ini tipis banget. Ini dicek dari sini juga bisa sebenarnya teman, dicek apakah kabelnya spoolnya putus atau enggak teman-teman. Ini yang bawah kabel, sebentar teman-teman, ini yang bawah ya. Ini ya mungkin karena ini teman-teman, karena ini ya jadi putus ya. Ini tadi di sini teman-teman, dia mepet sekali ya tadi ya. Apa kita lepas lagi satu. Yang merah agak susah teman-teman. Kita lepas lagi ya. Karena udah putus, nanti kita sambung lagi. Tetap hati-hati teman-teman. Nah, ternyata thermofuse-nya ada di bawah ini teman-teman. Aduh, ternyata ada di bawah sini teman-teman. Ini loh teman-teman. Ternyata ini putus, dia putus teman-teman. Ini ya kabel ini yang menghubungkan sama ini teman-teman, jadi dia putus thermofuse-nya. Ini bisa pisah gini. Oke, kita coba ganti ya, thermofuse-nya. Oke, sebentar teman-teman, kita cariin ya.